class, today we are going to learn about present, past, and future continuous tense. Bagian yang pertama, present continuous tense adalah kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Rumusnya adalah kalimat positif subject plus to be plus verb ing, negatif subject plus to be plus not plus verb ing, interrogatif atau kalimat tanya to be plus subject plus verb ing. Jangan lupa di akhir kalimat harus ada tanda tanya. Lihat contoh kalimatnya. Positif, I am reading, she is writing, they are sleeping. Negatif, I am not sleeping, she is not reading, they are not writing. Dan untuk kalimat tanya interrogatif, am I sleeping? Is she writing? Lihat, subjek dan to be, verb ing plus complement. Kalau subjeknya I, to be-nya am. Subjeknya you, we, they, to be-nya are. She, he, it, to be-nya adalah it. Sekarang kita lihat contoh percakapan yang ada tentang present continuous tense. Hello. Hi, Kiki. Have you finished the math assignment? No, not yet. I'm still working on it. It's really difficult. Are you having a hard time with it? Yes, I am. Are you? Yes, that's why I'm calling you. Do you want to work on it together? I can't. My parents are going to the market. I see. So, what are you doing now? I'm babysitting my younger brother. No problem. Just open your front door. I'm waiting at your door. Oh, really? What a nice surprise. Sekarang kita pindah ke bagian kedua, yaitu past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Past continuous tense atau biasa disebut past progressive tense adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Contoh kalimatnya, I was watching TV when she called. I was watching TV when she called. Kita lihat rumusnya. Subjek, kalau subjeknya I, she, he, it, to be yang dipakai adalah was. Sedangkan subjek you, we, they, to be yang dipakai adalah were. Dan semua kata kerja ditambah akhiran ing. Read menjadi reading, dan seterusnya. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not di belakang to be. Menjadi was not atau were not. Contohnya, she was not atau she wasn't reading a book. You were not atau you weren't reading a book. Sedangkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimat dimulai dari to be di awal kalimat, yaitu contohnya, was I reading a book? Atau were you reading a book? Jadi semua to be ada di bagian depan kalimat. Sekarang kita melihat fungsi dari past continuous tense. Yang pertama, ada menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. Contohnya, I was reading a book yesterday. Yang kedua, menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang belum selesai ketika perbuatan lain sudah dilaksanakan atau terjadi. Contoh, I was watching TV when my friend came. Ya, ada penghubungnya when. Yang ketiga, menyatakan dua kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama di masa lampau. Contoh, my father was reading newspaper while my mother was cooking in the kitchen. Ada terjemahannya di bawah, anak-anak bisa baca. Yang keempat, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara bertahap. Contohnya, the flower was booming. Nah, bagian yang ketiga adalah future continuous tense.
Future continuous tense adalah suatu bentuk tense dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut juga dengan future progressive tense. Penggunaan tense ini menunjukkan bahwa suatu kejadian yang sedang akan berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang. Seperti dalam gambar itu, past yang lalu, present sekarang, future yang akan datang. Kalian lihat di gambar untuk memperjelas pengertian kalian. Contoh kalimatnya, I will be staying here until Sunday. Atau yang kedua, the postman will be coming soon. Rumus yang kita gunakan ada kata will dan juga shall. Untuk kalimat positif, subject plus will or shall plus be plus verb ing. Untuk negatif, subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, will or shall plus subject plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya, I will be doing exam tomorrow. Itu untuk positif. Negatifnya, I will not be doing exam tomorrow. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, will you be doing exam tomorrow? Fungsi future continuous tense yang pertama, menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Contoh, Johnny will be calling you at 10 o'clock tomorrow morning. Fungsi yang kedua, menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. I will be watching TV when you come tonight. Jadi ada dua kejadian yang terjadi di masa depan. Selanjutnya keterangan waktu. Yang pertama, keterangan waktu yang digunakan adalah keterangan yang menunjukkan waktu yang akan datang. Seperti tomorrow, next plus time. Lalu yang kedua, keterangan waktu yang spesifik pada masa yang akan datang biasanya dijelaskan secara detail seperti menggunakan jam, waktu, siang, pagi, dan seterusnya. Contoh, tomorrow night, besok malam, next year on June, tahun depan pada bulan Juni, tonight at 10 o'clock, nanti malam jam 10, dan at 5 o'clock tomorrow morning pada jam 5 besok pagi. Nah, sekian penjelasan dari Miss. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Miss. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. It's life for the child.